Sobat Sehat, selamat siang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita, jangan bosen-bosen ya. Dengan sudah kenal kan ya kemarin kalau yang sudah lihat podcast sebelumnya. Jadi kita perkenalan ulang dengan saya Dr. Gigi Bella. Dan saya Dr. Gigi Berli. Ya, jadi di sini kami mau membahas untuk topik yang berbeda mengenai gigi ngilu ya, Dok. Ya. Jadi kan langsung kita mulai aja. Jadi banyak nih keluhan kalau giginya itu ngilu tetapi ternyata giginya tuh nggak berlubang. Atau mungkin ngerasa giginya ngilu cuman orang-orang itu nggak mengerti nih ini ngilunya kenapa ya, atau ini ngilunya karena giginya kok nggak berlubang tapi ternyata kok ngilu gitu kan, biasanya kita temukan seperti itu ya, Dok. Nah, itu kira-kira gimana sih, Dok, kok bisa gigi itu ngilu padahal terkadang ada giginya yang itu yang nggak berlubang. Mari kita simak. Ya, yang pertama itu mungkin karena dari cara atau teknik menyikat giginya yang kurang tepat. Jadi itu gigi ngilu itu biasanya dikarenakan email atau enamel atau lapisan terluar dari gigi yaitu terkikis kayak gitu. Jadi contohnya itu ada abrasi gigi. Nah, abrasi gigi ini merupakan terkikisnya email dari gigi yang letaknya itu di dekat antara gusi dan juga gigi. Nah, jika sudah terkikis dari lapisan email itu akan menyebabkan gigi menjadi permukaannya itu cekung, kemudian ngilu seperti itu, dan pasien tuh ngerasa tidak nyaman untuk mengunyah saat minum, saat makan. Itu kadang suka nyangkut, terus ngilu, terus sensitif gitu katanya. Ya, Terus jadi banyak. karena struktur dari gigi itu ternyata berlapis-lapis ya, Dok. Iya. Jadi untuk lapisan yang paling luar itu kita sebut sebagai enamel atau email. Kemudian setelah itu untuk lapisan keduanya itu disebut dengan dentin. Kemudian lapisan paling terdalam itu ada sementum dan kemudian ada saraf gigi. Nah, kenapa orang-orang itu merasa ngilu ketika giginya itu sudah abrasi atau yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Berli. Jadi ketika kondisi gigi itu bagian gusi dan juga giginya itu sudah terbentuk cekungan, nah itu biasanya yang terbuka bagian email itu dia udah tidak ada. Kemudian terpaparlah pada bagian dentin. Lah di mana di bagian dentin itu terdapat seperti serabut-serabut saraf. Jadi uh, ketika kita minum atau mungkin berkumur itu udah otomatis langsung kena dari ujung-ujung saraf yang ada di dentin tersebut kan, teman-teman. Jadinya otomatis ngerasain ngilu, kemudian udara dingin aja kita itu bisa ngerasa ngilu gitu ya, Dok. Nah, itu biasanya untuk gigi ngilu itu tadi kan sudah dijelaskan kalau ada diakibatkan oleh abrasi. Nah, abrasi itu adalah salah satu bentuk kelainan gigi tetapi bukan gigi berlubang. Jadi ngilu itu bisa diakibatkan oleh gigi berlubang dan juga kondisi gigi tidak berlubang. Salah satunya adalah abrasi atau juga bisa karena atrisi. Kalau di kita disebutnya atrisi. Nah, atrisi itu kondisi di mana bagian dari permukaan kunyah gigi itu dia datar ya, Dok. Jadi nanti ada gambar nih di samping, itu contoh dari abrasi. Jadi seperti ada cekungan di antara gigi dan juga gusi. Nah, itu yang bikin gigi itu ngilu gitu. Nah, untuk abrasi ini ada berbagai macam cara untuk menanggulanginya. Itu yang pertama bisa datang ke dokter gigi untuk dilakukan tambalan. Jadi pada permukaan gigi yang cekung atau yang sudah terkikis ini dapat dilakukan tambalan gigi untuk menutup cekungannya. Dan juga bisa untuk dengan merubah cara menyikat giginya yang tepat dan sesuai dengan tekniknya kondisi gigi. Ya, jadi karena abrasi itu sendiri kan
ternyata tidak disadari itu diakibatkan oleh cara menggosok gigi yang salah ternyata teman-teman. Nah, kenapa kok cara gosok gigi itu salah? Karena untuk teknik menggosok gigi itu ada sendiri. Kadang kemungkinan bisa terjadi abrasi seperti itu karena gosok giginya itu yang terlalu keras atau menggunakan sikat gigi yang bulunya itu terlalu kaku dan tidak yang soft atau yang lembut, kemudian juga dengan gerakan yang sangat keras, jadi maju mundur seperti ini tetapi itu dengan tekanan yang berlebih, atau bisa juga kebiasaan menggunakan tusuk gigi. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak kesulitan gitu ya kalau bahasa kita, itu tuh terus diambil menggunakan tusuk gigi. Nah ternyata teman-teman itu tuh bisa mengakibatkan adanya kayak seperti lubang yang ada di gambar, itu ada cekungan. Nah itu yang bisa menyebabkan gigi ngilu padahal giginya tidak berlubang. Itu. Nah dok, selain abrasi gigi, kalau ngilu-ngilu itu apakah ada penyakit lainnya dok? Mungkin ada juga diakibatkan oleh selain abrasi atau gigi berlubang, itu salah satunya adalah turunnya gusi. Turunnya gusi itu kita disebut dengan resesi gingiva. Nah resesi gingiva itu jadi gusinya itu kalau gigi rahang atas itu dia naik lebih mendekati akar kan, jadi kan gigi kan ada mahkota dan juga ada akar ya. Jadi kalau misalnya udah merasa linu itu kita lihat ternyata gusinya itu dia naik, dia udah membuka pada bagian akar. Sedangkan kalau yang gigi yang bawah sudah otomatis gusinya itu dia turun. Jadi mungkin teman-teman di rumah itu ada yang merasa ngilu tapi giginya itu nggak ada abrasi seperti kayak di gambar, atau juga giginya nggak berlubang. Lah itu kita lihat, kita ke puskesmas, kemudian kita cek, besar kemungkinan itu karena gusinya itu dia turun. Nah kenapa? Karena kan tadi udah saya sebutkan untuk bagian-bagian dari gigi. Nah di pada bagian akar itu kan dekat sekali dengan persyarafan gigi. Jadi besar kemungkinan untuk rasa ngilunya itu lebih cepat karena dia sementumnya atau dentinya itu dia terpapar. Nah dok, kan tadi sudah dijelaskan ya semuanya lengkap banget sama dokter Bila. Itu untuk cara menyikat gigi yang benar itu. Nah kalau misalnya cara untuk menggosok gigi tadi kan yang pertama kita dipilih dulu nih pasta giginya, dia harus pasta gigi yang berfluoride. Nah bisa dicek tuh kalau misalnya kita beli pasta gigi, dicek di kardusnya apakah ada kandungan fluoride-nya atau tidak. Nah kemudian kita pilih sikat gigi yang dia itu ujungnya runcing dan juga diambil yang bulunya halus, jadi biar dia itu bisa menjangkau gigi paling belakang dan juga tidak mengikis permukaan gigi gitu. Terus untuk cara menggosok giginya bagaimana dokter Berli? Ya, untuk cara menggosok giginya yang pertama itu pada bagian depan terlebih dahulu. Jadi pada gigi seri yang bagian depan atas dan bawah. Untuk yang pertama itu posisi dari sikatnya itu seperti ini. Kemudian untuk menyikatnya itu tidak ke samping seperti ini, tetapi dari gigi ke gigi. Jadi pada rahang atas dari gigi ke gigi turun seperti ini. Kemudian seluruh permukaan harus kena sikatnya. Kemudian yang rahang bawah. Untuk yang rahang bawah juga dari gigi ke gigi. Pelan-pelan sehingga seluruh permukaan yang depan ini bisa terjangkau oleh sikat. Kemudian bagian samping kiri juga sama dengan gerakan membulat dari gusi ke gigi. Kemudian yang bagian kanan, kemudian yang bagian bawah juga gerakan membulat dari gusi ke gigi. Kemudian
kemudian yang rahang bawah kanan juga dari gusi ke gigi. Kemudian jangan lupa untuk permukaan kunyahnya juga disikat seperti ini. Kemudian permukaan dalam seluruhnya harus tersikat bulat. Kemudian bagian permukaan dalam di bagian depan juga harus dicungkil dengan cara mencungkil. Setelah semuanya tersikat, semua permukaan sudah tersikat dengan baik dan bersih, jangan lupa menyikat lidah, gunakan sikat lidah. Kemudian berkumur juga bersih. Setelah itu juga jangan lupa menggunakan berkumur ya biar lebih nafasnya lebih segar, lebih bersih. Ya, tadi kan kita sudah mengetahui nih cara menggosok gigi yang tepat agar menghindari dari adanya abrasi, terus gigi gusinya itu turun. Nah, ternyata untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu juga ada makanan yang harus kita hindari dan yang bisa kita konsumsi. Nah, kalau yang untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu kira-kira apa aja sih dok yang boleh kita makan, yang boleh kita konsumsi banyak nih? Kalau yang makanan yang harus dikonsumsi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini sangat penting juga untuk gigi dan mulut. Kemudian ada daging, lalu telur dan juga ikan. Kemudian buah dan sayur jangan lupa karena mengandung serat yang tinggi. Kemudian untuk makanan yang tidak sehat atau tidak baik untuk gigi dan mulut itu yang pertama ada permen karena kandungan gulanya tinggi, kemudian lengket juga di gigi jadi agak susah dibersihkan. Kemudian ada coklat karena mengandung gula yang tinggi, kemudian susu aneka rasa juga mengandung gula yang tinggi, kemudian makanan cepat saji, kemudian ada juga seperti keripik. Kalau keripik ini kemungkinan lebih ke gusi, jadi nanti makanan-makanan yang keras seperti itu bisa melukai gusi seperti itu. Terus jangan lupa untuk mengganti sikat gigi tiap 3 hingga 4 bulan sekali. Kemudian waktu menyikat gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Benar banget. Jadi banyak banget ya dok, ternyata makanan-makanan yang kita kira itu nggak berguna buat kesehatan gigi dan mulut, ternyata itu juga bisa meningkatkan kekuatan dari gigi kita ya dok, kayak biar nggak jadi cepat berlubang, atau mungkin bisa misal nih kita habis makan coklat terus kita makan buah-buahan yang banyak airnya, nah itu ternyata juga bisa ya dok buat menetralisir rongga mulutnya yang tadinya dia asam terus jadi pH-nya netral, kan jadi mengurangi resiko gigi itu berlubang. Betul banget. Oh iya, jangan lupa untuk rajin atau rutin kontrol ke dokter gigi meski giginya itu tidak kenapa-napa setiap 6 bulan sekali, karena lebih baik mengecek gigi sedini mungkin agar nanti bisa ditangani apabila ada gigi yang berlubang atau masalah gigi lainnya itu bisa ditangani sedini mungkin. Terus juga mau nambahin kalau misalnya kasus abrasi kayak yang digambar itu, kan tadi kan dari gosok gigi yang salah ya dok. Nah itu kan kita juga harus memperbaiki cara menggosok giginya, teknik menggosok giginya. Nah ternyata kalau ke dokter gigi itu nanti biasanya untuk menutupi daerah yang terbuka itu bisa kita lakukan penambalan. Nah biasanya bahan penambalannya itu yang dia tahan terhadap air liur. Nah di kita itu disebut dengan semen silikat. Jadi nanti ketika teman-teman mungkin ada yang keluhan giginya ngilu, nanti datang ke puskesmas atau klinik gigi, kemudian nanti dilakukan penambalan pada daerah yang terbuka. Nah itu nanti bisa mengurangi rasa ngilu, tetapi memang yang penting, yang utama adalah cara memperbaiki dari teknik gosok giginya. Dan juga ternyata kalau misalnya pemutihan gigi ya dok, seperti bleaching gitu juga jangan terlalu sering dilakukan, dan
meskipun tidak sesuai dengan indikasi itu ternyata juga bisa berpengaruh ya teman-teman. Tadi udah banyak banget ya yang Ya. kita jelasin, mungkin cukup sekian ya dari Ya, kami. jadi bisa tahu oh ternyata gigi ngilu itu nggak cuma dari gigi berlubang ya gitu. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.